dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamat pagi saudara-saudara, shalom, salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Kita akan melakukan berbagai kegiatan pada hari ini, dan untuk itu kita merindukan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita. Namun sebelumnya saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan izin Tuhan, kami akan melakukan berbagai kegiatan pada hari ini. Untuk itu kami merindukan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami melakukan semua kegiatan kami berdasarkan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 94 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara-saudara, di antara mazmur-mazmur yang menggumuli masalah kejahatan dalam dunia ini, mazmur ini berbicara tentang keadilan Allah. Mazmur ini menegaskan bahwa Allah adalah Raja yang agung. Tetapi bukan saja Dia Raja yang agung dan berkuasa, tetapi Allah juga adalah Hakim yang agung, Hakim yang adil. Hakim yang adil pada waktunya akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Memang saudara-saudara, ada orang yang beranggapan bahwa Allah terlalu baik. Dan karena Dia begitu baik, maka orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa tidak akan dihukum. Karena kebaikan Tuhan begitu besar. Dan sebagian lagi orang berpikir bahwa Allah itu tidak peduli karena Dia begitu sibuk
Oleh karena itu, Allah tidak mempedulikan kepahitan, kesengsaraan, dan kejaliman orang yang berbuat jahat di muka bumi ini. Itu adalah sebagian dari pendapat-pendapat orang tentang Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, Mazmur ini berbicara tentang Allah yang adil. Dan untuk menegakkan keadilan dan merindukan keadilan yang seperti itu, pemazmur ini berdoa. Katanya, berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombongkan diri mereka. Saudara-saudara, Mazmur ini kita melihat bahwa fokus pengharapan akan penghakiman Allah adalah permohonan di dalam doa agar Allah bangkit. Di sini pemazmur meletakkan harapannya kepada Tuhan dan tidak melakukan pembalasan di tangannya, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa walaupun dia atau umat Tuhan dizolimi, Tuhan pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat. Kata-kata pemazmur ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur kita atau hanya menguatkan kita, orang yang dianiaya atau orang yang teraniaya, orang yang tertindas. Tetapi mazmur ini juga sekaligus memperingatkan orang-orang yang berbuat jahat bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak dan tidak akan membiarkan orang berbuat jahat terus-menerus di dalam kehidupannya. Tuhan pasti akan bangkit. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berbuat dan menegakkan keadilan. Allah tidak akan berdiam diri, saudara-saudara. Atau Allah tidak akan mengundurkan diri dalam ketidakpedulian. Sebaliknya, Allah akan mendengar dan melihat dan akan bertindak terhadap orang-orang yang menabur kejahatan di dalam kehidupannya. Memang orang jahat berpikir bahwa mereka bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki, karena mereka merasa mempunyai kekuatan, dana, dan daya, dan karena itu mereka berbuat sekehendak hati mereka, menekan dan mengintimidasi orang lain sekehendak hati mereka. Tetapi mazmur ini, saudara-saudara, menegaskan bahwa Allah yang berdaulat pada waktunya, Dia akan bertindak, Dia akan menegakkan keadilan, dan bagi orang yang menabur kejahatan, pasti pada waktunya akan menabur hasil kejahatannya itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika kita gelisah dan cemas melihat ketidakadilan di dalam hidup kita, kita mendapat penghiburan seperti ayat yang kita baca tadi. Waktu aku berpikir bahwa aku akan jatuh, kasih-Mu ya Tuhan membuat aku berdiri kukuh. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak luput dari penderitaan karena kejahatan dari pihak lain. Dan karena melihat kejahatan orang lain, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa juga goyah dari iman kita dan tergoda berbuat jahat seperti mereka yang menzolimi hidup kita. Tetapi mazmur ini mengingatkan kita akan kasih Allah, sehingga kita tidak akan goyah dan kita tidak akan meninggalkan iman kita. Dan Allah mendisiplin kita melalui penderitaan kita agar kita tetap teguh, supaya iman kita, keteguhan kita menjadi kesaksian yang hidup tentang kebenaran dan keadilan. Kebahagiaan
orang benar, saudara-saudara, tidak bersumber dari pemuasan hasrat jahat, misalnya dengan melakukan pembalasan dan lain-lain terhadap orang yang menzolimi kita. Itu bukan suatu kepuasan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kita akan beroleh kepuasan dengan tetap taat dan tunduk pada kehendak Allah. Seperti tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 30, katanya, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah sekali-kali kita goyah dari iman kita dengan berbuat dosa, dengan melakukan pembalasan atas kejahatan orang lain. Dan biarlah keteguhan iman kita merupakan peringatan bagi mereka yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, yang menzolimi kita. Dari akhirnya mereka akan diperingatkan bahwa mereka akan menuai hasil dari kejahatan mereka dari Allah sendiri. Seterusnya, saudara-saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari Mazmur ini untuk menguatkan kita dan meneguhkan kita di dalam iman kita sebagai berikut. Berbahagialah orang yang kau didik, ya Tuhan, orang yang kau ajari hukum-hukum-Mu. Siapa membela aku terhadap orang durhaka? Siapa memihak aku melawan orang-orang yang berbuat jahat? Sekiranya Tuhan tidak menolong aku nyaris pindah ke dunia orang mati. Waktu aku berpikir bahwa aku akan jatuh, kasih-Mu ya Tuhan membuat aku berdiri kukuh. Kiranya Mazmur ini meneguhkan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami dan meneguhkan kami agar tetap berbuat baik di dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami sebagai saksi-saksi-Mu, agar keadilan-Mu tetap teguh dan tetap akan ditegakkan di dunia ini. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus. Mereka mungkin ada dalam keadaan lemah, karena fisik mereka sudah lanjut usia. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah emeritus akan dikuatkan, akan diteguhkan, dan biarlah dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan, hamba-hamba-Mu yang emeritus dapat terus melayani dan dapat bersaksi di muka bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah hamba-hamba-Mu yang lemah, tolonglah hamba-hamba-Mu yang mengalami penderitaan. Bantu mereka, selamatkan mereka, dan biarlah mereka dengan pertolongan Tuhan keluar dari penderitaan mereka dan keluar untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang sudah lanjut. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus. Inilah doa kami Bapa, terimalah, karena kami datang ke hadapan Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin.